Dikisahkan seorang psikiater bernama Henry sedang menangani pasien yang sulit berhenti makan. Setelah beberapa menit mendengar keluhan pasien yang bernama Barry, Henry pun secara mengejutkan menebak inti dari masalah Barry, bahkan dia bisa menjelaskan seluruh latar belakang dari masalah tersebut, yang mana dikarenakan kematian sang ibu. Itu membuat Barry marah sekaligus takut sehingga meninggalkan ruangan. Ya, Henry memiliki kemampuan khusus yang bisa membaca pikiran. Terkadang dia merasa lelah menjadi orang aneh dan tak jarang ingin mengakhiri hidupnya. Namun, panggilan dari seorang sahabat menggagalkan rencana tersebut. Namanya adalah Jones atau biasa dipanggil Jonesy. Dia menghubungi untuk mengajak Henry mengunjungi sahabat lain bernama Daditz di akhir pekan. Tidak hanya Henry yang memiliki kemampuan khusus, tapi juga Jonesy dan dua sahabat lain yaitu Pete dan Beaver. Hari itu, Jonesy menggunakan kemampuannya untuk membantu membebaskan mahasiswa miskin dari hukuman atas kesalahpahaman. Sedangkan Pete, seorang duda kesepian, menggunakan kemampuannya untuk membantu seorang wanita mencari kunci mobil yang hilang. Hasilnya, mungkin sudah bisa ditebak, tidak selamanya kekuatan yang luar biasa mendatangkan kekaguman, karena manusia selalu merasa takut dengan apa yang tidak mereka mengerti. Di tempat lain, Joe atau biasa dipanggil Beaver yang sedang menikmati minumannya di bar. Petang itu, dia merasakan sesuatu yang sangat mengganggu sampai-sampai memberanikan diri menghubungi Jonesy yang hendak pulang. Beaver tidak bisa menjelaskan apa dan bagaimana, namun dia memperingatkan agar Jonesy segera pulang dan waspada. Lalu, tak lama kemudian, terjadilah sebuah malapetaka. Hey! Clear! Off out for Ishtagal. Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Dreamcatcher, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2003, garapan sutradara Lawrence Kasdan dengan dibintangi sederetan aktor yang terkenal pada masanya. Baik, karena mungkin sudah terlalu lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 6 bulan kemudian di mana 4 sahabat sedang mengadakan acara tahunan. Terlihat Jonesy juga berada di sana. Ternyata pria itu selamat dari maut. Pada suatu momen ketika berdua dengan Henry, Jonesy menjelaskan apa yang menyebabkan dirinya mengalami kecelakaan. Percaya atau tidak, tapi Jonesy sangat yakin bahwa petang itu dia melihat Daditz di seberang jalan dalam kondisi penuh luka memanggil Jonesy. Itu benar-benar aneh karena Daditz adalah pria yang sangat baik dan bahkan rela mati demi sahabat. Henry meyakini mungkin ada sesuatu yang masih belum mereka mengerti atau sesuatu yang belum diketahui. Semakin malam, 4 sahabat semakin larut dalam canda tawa, membahas tentang apa yang mereka lakukan, wanita, dan film-film kesukaan. Selain itu, mereka juga membahas tentang masa lalu yang mengarah pada sebuah kemampuan lain yang mereka miliki, yaitu gudang ingatan. Jonesy adalah yang paling rajin merapikan gudangnya, memusnahkan beberapa yang tidak perlu, dan menyimpan baik-baik ingatan yang sangat penting. Seperti tentang Daditz, salah satu kenangannya adalah ketika pertama kali 4 sahabat bertemu dengan Daditz 20 tahun yang lalu, di mana kala itu mereka menyelamatkan Daditz yang sedang dipaksa oleh para remaja nakal untuk memakan kotoran anjing. 4 sahabat pun langsung maju tak gentar karena mereka memiliki Pete, pelari tercepat di kota yang akan segera melaporkan para berandal ke polisi. Akhirnya Daditz pun dilepaskan, lalu Beaver menyanyikan sebuah lagu untuk menenangkan. Sejak saat itu Daditz resmi menjadi sahabat kelima sekaligus menjadi Dreamcatcher bagi mereka, dan itu adalah sebuah kenangan yang akan diingat selamanya. Daditz. 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 Kembali ke masa depan, di mana keesokan harinya, Henry dan Pete ditampilkan sedang berbelanja di toko Tuan G yang selama ini menjadi langganan mereka. Sementara itu, di pondok, Jonesy dan Beaver telah memulai perburuan. Jonesy sempat nyaris menembak seekor rusa, namun sayangnya itu segera digagalkan dengan kemunculan seorang pria yang tersesat. Easy, fella.
Easy. Beaver yang merasakan sesuatu langsung kembali ke pondok dan benar saja dia menemukan Jonesy bersama dengan pria tersesat bernama Rick. Tidak hanya itu, Beaver juga melihat ada sesuatu yang aneh pada wajah Rick yang diakui sebagai alergi karena mengkonsumsi buah beri, serta tak henti-hentinya pria itu bersendawa dan buang angin. Merasa khawatir, mereka pun segera mengantar Rick untuk beristirahat. Kemudian, tak lama berselang, sambil menghirup udara segar, Jonesy menceritakan tentang tubuh Rick yang tidak normal, yang mana sepertinya harus segera ditangani oleh tim medis. Suatu keanehan terjadi. Jonesy dan Beaver menyaksikan hewan-hewan berlarian seperti ada sesuatu yang mengejar mereka. Tiba-tiba muncul helikopter yang membawa para petugas kesehatan. Bukannya memberi bantuan, tapi para petugas itu malah menjelaskan tentang wabah penyakit dan karantina. Lalu, Jonesy dan Beaver diminta bertahan di pondok selama 1 atau 2 hari. Sementara itu, ditampilkan Henry dan Pete yang sedang dalam perjalanan pulang. Pete memutuskan untuk minum lebih awal demi menghindari kebosanan. Mereka pun membicarakan beberapa hal termasuk tentang pasien Henry yang meninggal akibat kekenyangan. Lalu, Pete menyarankan agar Henry segera tancap gas karena salju semakin lebat. Sayangnya, saran Pete malah membuat mereka nyaris celaka karena ada seorang wanita yang duduk di tengah jalan. Ketika dihampiri, wanita itu hanya diam tak berkata sampai Pete meneriakinya. Wanita itu mengaku sedang mencari Rick, lalu mereka pun segera memindahkannya. Karena jarak ke pondok tidak jauh lagi, Henry meminta Pete menjaga wanita itu, sementara dirinya akan berjalan kaki ke pondok untuk mengambil skuter salju. Kembali ke Jonesy dan Beaver. Ketika di dalam pondok, mereka menemukan jejak darah yang mengarah ke toilet. Merasa khawatir dengan Rick, mereka pun langsung menerobos masuk. Alangkah terkejutnya Jonesy dan Beaver ketika melihat kondisi Rick. Oh my God! No! 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 Entah apa yang ada di dalam sana, tapi yang pasti makhluk itu tidak boleh keluar. Oleh karena itu, Jonesy akan mencari selotip, sementara Beaver akan menahan si makhluk misterius. Beaver memiliki kebiasaan meletakkan tusuk gigi di mulutnya, terutama ketika sedang panik. Setelah lama, Jonesy tak kunjung kembali, pria itu pun nekat mencoba meraih salah satu tusuk gigi dan itu langsung dimanfaatkan oleh makhluk misterius. Wujud makhluk itu benar-benar menyeramkan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Alangkah terkejutnya Jonesy yang menyaksikan hal itu ketika kembali. Karena sudah tidak ada harapan, Beaver pun menahan makhluk itu dan membuatnya marah, sehingga memberi kesempatan bagi Jonesy untuk melarikan diri. Beberapa menit kemudian, makhluk itu pun mulai mendobrak sampai-sampai pintunya nyaris rusak. Tiba-tiba saja muncul sesuatu di belakang Jonesy, sesuatu yang misterius dan tak kalah menyeramkan. Sementara itu, di kawasan pusat ditampilkan unit khusus yang menangani masalah alien sedang membangun pangkalan darurat untuk menampung orang-orang yang telah terinfeksi. Sebagai pemimpin, Kolonel Abraham Curtis yang sudah diambang pensiun menjelaskan kepada calon penggantinya, yaitu Owen, tentang alien yang disebut dengan Ripley. Ya, nama itu berdasarkan karakter utama dalam film Alien. Selain itu, Curtis juga menjelaskan tentang unitnya yang disebut Blue Boy, serta peraturan-peraturan wajib, bahkan juga menunjukkan apa yang terjadi jika berani melawan. Scout's on her. Get him out of here before I change my mind. Let's get him out of here. Sudah 25 tahun, Abe berjuang secara diam-diam melawan alien yang mencoba menyelinap ke bumi. Selanjutnya, Owen akan memimpin sebuah serangan ke lokasi jatuhnya kapal antariksa Ripley, dan mungkin itu akan menjadi misi terakhir bagi Kolonel Abe. From now on,
You will lead the band. Kembali ke salah satu dari 4 sahabat, yaitu Pete. Sebelumnya, Henry sempat memperingatkan untuk tidak mabuk-mabukan. Namun begitulah Pete. Pria itu hanya mengabaikan dan mulai mengoceh tentang masalah percintaan, tentang Dadits, dan tentang kemampuan khusus. Dia tidak menyadari bahwa si wanita pendiam telah mati, mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, dan tiba-tiba saja ketika Pete buang air, sementara itu, ditampilkan Henry yang masih dalam perjalanan menuju ke pondok. Mendadak, dia menjadi kegirangan karena merasakan kedatangan Jonesy. Tapi, di samping itu, Henry juga merasakan sesuatu yang aneh yang membuatnya ragu, hingga akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Beberapa menit kemudian, akhirnya Henry tiba di pondok dan menyaksikan bagaimana mengerikannya kondisi di sana dengan semacam jamur merah yang menggerogoti seluruh ruangan, bahkan mayat Beaver. Ternyata Jonesy bukanlah Jonesy karena Mr. Grey telah meminjam tubuhnya. Sebenarnya Jonesy sudah pernah mendapatkan peringatan dari Dadits tentang ancaman Mr. Grey tepat setelah terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, Jonesy telah mempersiapkan diri menyembunyikan ingatan tentang Dadits yang mana sangat diinginkan oleh Grey. Ketika Jonesy tiba, Pete langsung bisa merasakan bahwa yang berada di hadapannya bukanlah Jonesy. Namun tidak ada yang bisa dilakukan karena Pete telah terinfeksi. Akhirnya, pria itu pun terpaksa mengikuti Grey dengan kemampuan khusus. Dia menunjukkan jalan yang ingin ditempuh oleh Grey menuju ke Massachusetts. Momen tersebut membuat 3 sahabat yang tersisa mengingat kembali salah satu kenangan indah di mana mereka bersama-sama membuat Dreamcatcher, dan sebuah momen lain ketika mereka semua berusaha menemukan seorang gadis yang hilang bernama Josie. Untuk kesekian kalinya, Dadits menggunakan kekuatan pikiran dan kali ini membagikan kekuatan tersebut kepada 4 sahabat lain sehingga mereka bisa dengan mudah menemukan Josie. Kembali ke masa kini, Henry yang berjalan ke lokasi Pete melihat helikopter tempur yang melintas. Ya, serangan yang dipimpin oleh Owen terhadap The Ripley telah dimulai. Semakin dekat dengan kapal antariksa, pikiran para pilot semakin terganggu karena dipengaruhi oleh Ripley. Untungnya, Blue Unit telah dilatih khusus untuk menjadi monster yang akan memusnahkan para alien busuk. Jonesy dan Pete telah memulai perjalanan sesuai dengan yang diinginkan oleh Mr. Grey. Karena masih dalam keadaan mabuk, Pete kembali mulai mengoceh hal-hal yang tidak perlu, sampai-sampai nyaris mengungkap rahasia Dadits. Untungnya Jonesy segera menghentikan dan itu membuat Mr. Grey marah, sehingga alien itu pun menghabisi Pete. Tidak sampai di situ, malam harinya Mr. Grey yang mulai kehilangan arah mengganti kendaraannya. Dia membunuh seorang supir truk lalu memberikan mayat Ripley lain ke anjing si sopir. Jonesy yang berada di dalam pikiran tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia langsung mengumpulkan beberapa memori penting tentang Dadits, tentang kekuatan, dan tentang masa kecil untuk diamankan. Hancurnya kapal antariksa dan beberapa Ripley belum membuat Abe tenang. Pria itu menunjukkan kepada Owen kondisi orang-orang yang dikarantina. Di sana juga ada Henry yang tertangkap ketika mencapai wilayah perbatasan. Meskipun tidak banyak yang mereka bicarakan, namun Henry telah berhasil mengirim sinyal-sinyal dengan kekuatannya, termasuk mengacaukan pikiran Abe. Tak lama kemudian, Abe menjelaskan tentang sebuah rencana besar, yaitu membakar habis wilayah Gosling
Philippines beserta seluruh penduduknya. Mungkin terdengar kejam, tapi itulah yang harus dilakukan untuk benar-benar menghentikan penyebaran sekaligus memusnahkan seluruh alien yang menumpang pada tubuh manusia. Meskipun terlihat tenang, tapi hati Owen menolak rencana tersebut. Henry yang mendengar mencoba menghampiri, menjelaskan banyak hal mulai dari keluarga Owen sampai dengan rencana gila Abe yang ingin memusnahkan ratusan penduduk. Satu-satunya solusi adalah Owen harus melanjutkan rencananya untuk menghubungi Jenderal Matheson, melaporkan tentang Abe, lalu mengejar Mr. Grey yang menumpang di tubuh Jonesy. Terkadang para tentara harus membunuh, namun tugas sebenarnya adalah menyelamatkan kehidupan. Kalimat tersebut benar-benar mampu meyakinkan Owen untuk menjalankan rencana Henry. Beberapa menit kemudian, Kolonel Abe berhasil diperdaya, lalu para tentara pun datang, dan Henry bersama dengan Owen langsung melarikan diri. Sesuai dengan rencana, tujuan mereka adalah melacak Jonesy yang kini disandera oleh Mr. Grey. Dengan kekuatannya, Henry pun menghubungi Jonesy meskipun hanya sebentar, tapi Henry kini mengetahui kemana mereka harus pergi, yaitu ke rumah Daditz. Ya, dugaan Henry benar, ada sesuatu yang belum diketahui di balik kecelakaan yang dialami oleh Jonesy. Sebuah pertemuan yang sangat membahagiakan di tengah-tengah kekacauan. Roberta, ibunya Daditz, menjelaskan bahwa putranya menderita leukemia dan menurut dokter, usia Daditz sudah tidak akan lama. Oleh karena itu, dia membiarkan Daditz pergi untuk melakukan sesuatu yang selama ini diimpikan, yaitu menyelamatkan dunia. Sementara itu, tidak ada yang menyadari bahwa pistol hadiah dari Abe ternyata telah dipasangi alat pemancar. Setelah diberhentikan oleh Jenderal Matheson, Abe secara diam-diam meminta anak buahnya untuk melacak lokasi Owen. Dalam perjalanan, Daditz langsung bisa merasakan keberadaan Jonesy dan Mr. Grey. Selain itu, dia juga mengirimkan sebuah pesan yang membuat Grey merasa ketakutan. Lalu, pria itu segera mengarahkan Owen untuk menuju ke penampungan air di Quabbin karena tujuan sebenarnya Grey adalah melepaskan cacing ke dalam air minum untuk menginfeksi seluruh dunia. Menyadari dirinya dalam bahaya, Grey pun langsung bergegas untuk mencapai Quabbin sebelum tertidur dan Jonesy mengambil alih tubuhnya. Keesokan paginya, ketika Grey mulai lemah, Jonesy langsung memanfaatkannya untuk membuat mobil terjebak di dalam salju sehingga mau tidak mau, Mr. Grey harus berjalan sambil menggendong anjing. Tak lama kemudian, kelompok Henry pun tiba. Sayangnya, ketika mencoba menyusul Grey, tiba-tiba saja helikopter tempur datang yang ternyata dikendalikan oleh Abe. Meski berhasil menang, namun Owen tertembak dan mengalami luka yang cukup parah sehingga nyawanya tak terselamatkan. Kini harapan ada pada Henry. Setelah meminta Daditz berlindung di mobil, pria itu langsung menuju ke lokasi Jonesy. Alangkah terkejutnya Henry ketika melihat cacing alien yang mendekati sahabatnya dan itu membuat Henry segera melepaskan tembakan. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Henry yang ragu. Jonesy pun berusaha membuktikan dengan mengingat kembali kenangan lama, namun itu segera dihentikan oleh Daditz. Kemunculan sang Dreamcatcher membuat Mr. Grey berang sehingga keluar dari tubuh Jonesy untuk memulai pertarungan. Sama halnya dengan Grey, Daditz juga menunjukkan wujud aslinya yang adalah alien dari ras yang berbeda. Ketika pertarungan berlangsung, tanpa disadari ada cacing kecil yang baru saja menetas dan dengan cepat mencoba melanjutkan misi induknya.
Film pun ditutup dengan menampilkan kedua alien meledak menjadi abu merah yang membentuk Dreamcatcher, serta ditampilkan juga cacing kecil yang merupakan Ripley terakhir berhasil dibunuh oleh John C. Dua sahabat pun selamat dari maut. Mereka akan selalu mengenang para sahabat yang telah mati, terutama Daditz yang tidak hanya menyelamatkan Henry dan John C, tapi juga menyelamatkan dunia. Dan tamat. Ya, buat yang belum tahu, Dreamcatcher ini sama halnya dengan The Mist, It, Dark Tower, atau Firestarter. Sama-sama diadaptasi dari novel Stephen King. Meski gagal di box office, tapi plotnya lebih berpegang teguh pada novel yang rilis di tahun 2001, sehingga menjadikan film ini adaptasi yang solid. Dalam novelnya disebut dengan Virus atau Byrum, adalah semacam virus parasit. Saat kecil terlihat seperti cacing atau belut, namun ketika dewasa menjadi lebih mirip ular berkaki. Terkadang disebut juga sebagai kotoran karena mereka tumbuh di dalam perut, memakan tubuh inang secara perlahan lalu keluar melalui anus. Yang paling menyeramkan itu adalah ratusan gigi yang tajamnya luar biasa, sehingga dalam sekejap mampu memotong jari-jari beaver. Baik yang dewasa maupun yang masih kecil, Ripley bereproduksi sendiri. Mereka mampu bertelur dalam jumlah banyak dan telur-telur Ripley ini menetas dalam hitungan menit. Ripley dewasa tidak hanya mampu melakukan telepati, tapi juga memberikan kemampuan telepati tersebut kepada orang di sekitar. Dengan kemampuan itu, Ripley bisa memanipulasi pikiran orang. Salah satunya adalah untuk tampil dalam wujud alien yang lebih ramah, sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Abraham Curtis, mirip dengan E.T. Dalam cerita novel, Ripley telah berusaha mengusik bumi sejak tahun 1940-an, sedangkan dalam film ini, Abe menjelaskan bahwa dia telah berjuang melawan Ripley selama 25 tahun. Dalam adegan penyerangan, kita melihat saat terakhir semua Ripley berlindung dalam kapal antariksa. Lalu seketika terjadi ledakan yang mengeluarkan debu berwarna merah. Saya pikir kemungkinan para alien memutuskan untuk mundur atau mungkin juga sebagai upaya terakhir mereka untuk bertahan, yaitu dengan menyebarkan virus. Nah, virus ini bisa dengan cepat menginfeksi ketika bersentuhan. Namun tidak semuanya menghasilkan Ripley karena ada beberapa orang hanya terpapar dari luar seperti Pete atau orang-orang yang dikarantina oleh Kolonel Abe. Beberapa dokter meyakini bahwa mereka akan bertahan hidup. Inilah yang menjadi alasan Owen tidak menyetujui rencana gila Abe. Meskipun lebih kuat dari manusia, baik dalam kemampuan ataupun fisik, namun Ripley sangat lemah terhadap cuaca dingin, sehingga dapat diasumsikan bahwa Ripley berasal dari planet yang lebih hangat. Dan jika diperhatikan, mereka juga memiliki selaput lendir. Saya pikir ini berfungsi untuk melindungi diri ketika berada di dalam perut inangnya. Ini menjadi salah satu yang masih misteri, baik dalam film ataupun novelnya sendiri. Dalam film, Grey adalah salah satu dari Ripley, sebutan untuk alien yang kapal antariksanya mendarat di bumi. Mereka dihancurkan oleh Blue Unit yang dipimpin oleh Kolonel Abraham Curtis, sehingga hanya menyisakan Grey yang berencana menyebarkan cacing untuk menginfeksi umat manusia dan hewan. Sedangkan di dalam novel, Grey dan Ripley tidak berasal dari ras yang sama, namun hidup secara berdampingan. Grey adalah yang terakhir dari kaumnya setelah planet asal dan spesies lainnya dihancurkan oleh manusia. Jadi, dikisahkan Mr. Grey bersembunyi di dalam salah satu kapal antariksa manusia yang kembali ke bumi, menunggu dengan sabar hingga tiba waktunya untuk membalas dendam. Dalam novel sendiri, peristiwa terjadi antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an. Saya tidak membantah jika kalian menganggapnya tidak masuk akal karena dari hasil penelusuran, Dreamcatcher mengabaikan masalah tahun. Salah satu dari 4 sahabat, yaitu John C., mampu bertahan dengan virus di dalam tubuhnya berkat kekuatan yang diberikan Daditz. Dalam sebuah adegan, dijelaskan bahwa setengah dari otak John C. telah mati akibat kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Grey yang mengetahui langsung memanfaatkan, merasuki dengan menjadi debu merah lalu mengunci kesadaran John C. di dalam pikirannya.
Saya pikir Daditz hampir mirip dengan Mr. Grey. Dia menumpang di dalam tubuh seorang bocah yang mengalami keterbelakangan mental bernama Douglas Cavell. Dari wujudnya, sudah pasti Daditz adalah ras yang berbeda, namun memiliki kemampuan yang sama, yaitu telepati. Sudah sejak lama, Daditz telah mengetahui kedatangan Grey. Oleh karena itu, dia membagikan kekuatan tersebut ke 4 sahabat dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Jika diperhatikan dengan seksama, Henry memiliki kemampuan membaca pikiran, Jonesy lebih ke mengendalikan ingatan atau gudang memori, Pete kemampuan tracker atau penunjuk jalan, sedangkan Beaver lebih ke firasat. Dan ya, karena adaptasi dari novel Stephen King, tentu saja Dreamcatcher juga berada di universe yang sama dengan It, The Mist, Dark Tower, atau Firestarter. Semuanya sudah saya buatkan alur cerita, kecuali It. Kalian bisa cek di deretan video-video lama. Mungkin segitu saja teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!